kita kembali lagi dengan Offside Duo di di studio kita, studio yang humble, tapi cukup ya buat kita. Cukup lah, sambil nanti kita tambah-tambahin ya. Cuman belum ada makanan aja. nanti Panji mau masak, kita bisa sambil makan di sini. Ya, hari ini kita banyak bahasan seru ya, karena kemarin Coach Justin kan sempat absen karena ada turut berduka cita ya Coach, ada dari keluarganya Coach Justin yang kemarin meninggal dunia. Terus juga kemarin ada drawing yang sebenarnya belum kita bahas, tapi Coach mungkin udah bahas buat member, kita bahas sedikit di sini juga nanti terkait drawing UCL dan kemarin update dari hasil-hasil yang terjadi di akhir pekan. Kalau ngeliat dari Inggris sih Coach, ngeliat bagaimana City, oke lah dia di FA Cup dapat tiket ke semifinal, tapi di satu sisi Arsenal sekarang lebih moral lagi, naik lagi dengan keunggulan cukup banyak ya, 9 poin ya sekarang ya berarti. 8 poin 8 poin. Tapi City kurang 1 match. Nah iya, tapi kan City belum tentu menang juga kan. Iya, maksud gua punya tabungan 1 pertandingan tapi belum ada jaminan menang juga. Sekarang yang the exact poinnya adalah 8 poin selisih, membuat sekarang Arsenal kayaknya udah nothing tulus, mengingat kemarin di Europa League juga udah out kan. Nah, lu kan sebenarnya dari awal juga udah bilang kalau bisa out aja dari Europa League dari awal musim ya, tapi di tengah-tengah ketika ada chance untuk bisa menangin, ya why not gitu kan. Exactly. Ya kan? Intinya adalah why not. Gini, pada saat Arteta menurunkan setengahnya cadangan, gue masih paham. Oke? Bahwa prioritasnya di IPL, gue masih paham. Tapi lu juga jangan lupa, lu harus lihat sikon juga. Dalam arti, lu udah away. 2-2. Away main 4 pemain cadangan, 2-2. Ini bukan matematika. You have to kill the game. Kalau gue jadi Arteta, gue akan turunkan full team. Satu. Cetak 2 gol, baru lu bisa ganti pemain. Itu yang gue tanya juga. Nah, itu satu. Kedua, kalau lu toh mau melakukan rotasi, kenapa 3 rohnya Arsenal lu cadangin gitu loh? 3 backbone ya, Odegaard, Saka, sama Partey. Kan stupid gitu loh. Gue nggak habis pikir, atau either dia kepedean dengan pemain yang dia punya, terutama si tusuk gigi itu. Fabio Vieira lah, siapa lagi? Anjir, kenapa tusuk gigi sih? Cungkringnya gitu. Anjir, kuris. Itu pemainnya, aduh, parahnya minta ampun ya. Asli nggak ada. Gue rasa kalau Arsenal main dengan 10 orang, itu lebih bagus. Ini orang ngerecokin tusuk gigi, ini ngerecokin doang. Serius. Dan dia itu tahu diganti menit berapa? 100 kan. Kan gila itu. Gue lihat tuh. Lu cukup pede berarti ya. Lu kalau ada istilah Belanda itu, lu melukai diri lu sendiri. Nah, itu kemarin yang dilakukan oleh Arsenal. Lu mengiris daging lu diri sendiri. Itu yang dilakukan oleh Arteta. Itu yang bikin gue gedek. Kalau lu turun full team, somehow mereka dapat untung gol dan kita nggak lolos, that's fine. Karena udah di depan mata gitu loh. Iya sih. Sayang banget kalau lu lepas dan tim lu itu bukan MU, bukan Juve. Bukan Benfica, bukan tim-tim, bahkan lawan Feyenoord belum tentu menang juga. Ngerti nggak? Feyenoord itu ngalahin Arsenal Arsenal itu kalau PSV. PSV itu diinjek-injek sama Feyenoord loh. Nah, lu ketemu Sporting yang ya so-so aja. Iya kan? Itu yang menurut gue kemarin, gue sempat bahas di DP juga nih. Gue yakin even Coach Justin di awal musim bilang ini why not gitu ya kalau emang ada depan mata. Tapi kalau untuk target nggak perlu karena Europa League bukan target utama. Tapi gue ngeliat kemarin kayak pukulan telaknya karena pertama main di kandang, kedua lawannya Sporting, dan ketiga menurut gue ya lo kalau ujung-ujungnya rotasi, kenapa nggak? Itu tadi gue bilang sama, kalau lo inget gue bahas di DP itu, gue ngomongnya, ya lo dengan starting 11 duluan di awal, golin duluan, mainin aman dulu, baru babak kedua ganti cadangan kan? Betul. Karena belum ketahuan. Betul. Even Odegaard masuk di menit 100, dia kan bukan pemain super sub selama ini yang emang terkenal super sub kan, paling kayak Nketiah, siapa oke lah. Tapi kan dia bukan pemain yang tiba-tiba bisa langsung bikin ritme permainan jadi bagus, butuh waktu. Dan kemarin gue jadi mikir, wah ini Arsenal lumayan big blow sih, kalahnya sama Sporting lagi nggak bagus-bagus amat. Terus juga oke lah, ada golnya juga luck juga sebenarnya, gol dari jatuh dari langit. Tapi ya kemampuan Arsenal untuk killing the game kemarin jelek banget sih. Bukan jelek, nggak ada. Lu gimana mau jelek?
gini ya, pemain cadangan itu akan lebih lepas mainnya kalau mereka sebagai subs masuk. Iya, benar. Bukan sebagai starter. Mungkin Arteta pengen lihat kalau sebagai starter dia bisa bermain bagus nggak? Mungkin, oke? Cuman terbukti you cannot. Udah berkali-kali nih ya. Udah berkali-kali. Dia tidak memberikan kesempatan kepada ESR. Ya, tapi memberikan selalu, kalau ada cadangan masuk selalu Fabio. Iya. Kan lama-lama gue sebagai fans lama-lama gedek juga. Ini kampret itu Sugi diprioritaskan. Persis nih. Kalau di DP hari Jumat gue juga bilang tuh, kok lo ada ini belum pertandingannya ya, masih previewnya. Gue bilang, kok dia punya Emil Smith Rowe yang udah balik dari cedera nggak pernah dipakai. Padahal dikasih nomor 10 waktu lagi bagus-bagusnya. Terus udah balik dari cedera, udah lama pertandingan dia cuma di bench doang kan, jarang dipakai. Karena kenapa kasih kesempatan kayak gitu? Terakhir dipakai cuma 3 menit atau berapa? Apa sejelek itu menurut dia? Gue nggak ngerti. Padahal Arteta dulu suka, kok sekarang jadi nggak suka dibandingin. Gue rasa Arteta itu malu bahwa dia beli flop, beli tusuk gigi ini flop. Tapi kan nggak mahal Coach Oliveira. Maksud gue 25-25-nya. Ya iya sih. Nggak mahal gimana? Dibandingin kayak dia dulu PP kan. Ya itu over. Maksud gua ini kan 20 orang masih ya udahlah gitu kan. Ini kan lo pakai Emil Smith yang jelas-jelas gitu kan. Di luar 20-25 ini value-nya itu 0. I mean kayak Welbeck dibeli 40, kalau Welbeck dikasih gratis ke Everton, Arsenal yang untung gitu. Karena nggak usah bayar gaji. Ini mau dibeli 40 juta lebih sarap lagi Everton itu. Cuman Brighton yang bisa pakai Welbeck berarti. Tapi kemarin Nelson juga jelek ya mainnya, maksud gua dikasih kesempatan lagi. Sekarang kita emang it doesn't work like that. Iya. Lu lihat Garnacho berapa kali? 2 kali main sebagai starter bagus nggak? Jelek juga. Iya. Tapi Garnacho excel sebagai subs. Iya. Ya kan? Di samping bebannya nggak terlalu tinggi dan fresh legs kan. Iya. Reiss Nelson dipakai sebagai subs. Iya. Subs dulu, kalau udah bagus baru sekali-sekali sebagai kalau yang pertama kita oke lah reward kan karena habis gol itu kan. Terus yang itu nggak worse. Terus ternyata dipakai lagi di It doesn't work like that. Bukan lu bagus next match-nya lu bagus. Ya mungkin reward itu kan. Itu namanya matematika. Iya. Dan sepak bola itu bukan matematika. Ini orang bilang fans Arsenal, ya coach dia kan gue maki-maki tuh. Arteta goblok. Iya. Gue cuma baca judulnya doang sih. Arteta goblok. Nggak, I mean orang bilang ya mungkin dia kurang pengalaman kayak Xavi. Fine aja. Cuman sekarang lu berkat kurang pengalaman dan kepala batu lu hilang ini. Ya tapi Xavi pun juga banyak kepala batunya sebenarnya. Kalau dibanding-bandingin kan. Cuman kualitas Xavi masih lebih bagus daripada Arteta. Pemain-pemainnya lu harus sadar, Ji. Lu harus sadar, gue ini mantan pelatih. Ngerti nggak? Levelnya beda, tapi gue tahu pemain cadangan gue seperti apa, tim inti seperti apa, dan lawan gue siapa. Ya walaupun sama-sama gagal Eropa juga ya, Xavi kemarin gagal di Europa League sama MU, Arsenal juga ternyata nggak bagus-bagus sama. Tapi ternyata, MU nggak, maksudnya ke Barca kan kalah sama MU kan, terus juga sekarang Arsenal kalah sama Sporting. Tapi dua-duanya punya kesamaan, di Liga lagi sama-sama memimpin cukup bagus. Nanti kita bahas yang La Liga ya, tapi kalau ngomongin kemarin mereka udah tersingkir dari Europa League dan bounce back kemarin menunjukkan mereka di Liga tidak ada peninggalan motivasi. Kemarin main keren. Iya, makanya kok dia bisa main karena itu ya kan? Hanya 3 pemain doang. Justru rohnya diganti. Lu bahkan cadangin Bukayo Saka Iya. Tapi Odegaard tuh nggak bisa ganti. Tapi gue malah Odegaard Partey itu nggak bisa diganti. Gue lebih pentingan Saka sama Partey loh coach, karena nyawanya Odegaard itu penting loh. Kreativitasnya. Terus Saka itu bisa main bagus karena Odegaard. Odegaard bisa main bagus tanpa Saka. Mending lu gantiin Granit Xhaka. Ngerti nggak? Lu punya Jorginho, kemarin main Jorginho. I mean lu mainin Partey sama Jorginho, Partey kan juga sering ke depan gitu loh. Ngerti nggak? Ngapain lu mainin tusuk gigi lagi? Ampun dah, bener-bener dah. Ya tapi kemarin lu lega lah ya, kemenangan 3-0 lawan Palace. Ya, dan mainnya bagus. That is, lu kan tahu, for me yang penting itu main bagus plus menang. Menang memang penting, sangat penting. Tapi main bagus itu
kalau lu mau jadi tim top Harus kompak. harus kompak. Idealnya harus gitu sama. ya, main Iya, bagus idealnya dan juga gitu. meraih kemenangan. Dan kemarin Nggak kayak MU. juga Kemarin Fulham jelek banget mainnya. Sumpah, Hancur-hancuran. jelek banget. Gue heran orang tuh pada bilang ini game seru. Seru banget anjing. Itu karena penalti, itu juga penaltinya ya gitu Ya, doang ya. ntar kita bahas itu. Nanti kita bahas kan. Tapi gue ngomongin sekarang bagaimana Arsenal berada di peringkat 1 dengan nyaman 9 poin. Ini gue merasa memang akan sampai akhir musim nih. Terlepas dari nanti dia akan ketemu siapa sih? Liverpool ya? Liverpool City sama Arsenal. Ya kan, Liverpool, Chelsea sama City. Iya. Ya kan? Ya, yang paling dekatnya Liverpool tanggal 1 April sama Chelsea kan di tanggal 4 ini menurut gue akan menjadi penonton terbesar. Ya, walaupun memang tim-tim kecil juga sering melewatkan Arsenal. Karena gue anggap asumsi City menang semua. Ya, ngerti nggak? asumsi dulu ya. Jadi lu harus bener-bener menunjukkan mental lu bahwa lu bisa menang lawan Liverpool. Apalagi semoga Liverpool City kan 1 April. Ya, Chelsea-nya 4 nggak salah. Ya, semoga kesandung nih. Oh, ya, City-nya. sebelum menuju situ, pasti ke situ yang 1 April ya. Ya itu melihat makin seru sih karena gue lihat ketika Arsenal gue pikir akan mulai goyah, ternyata Arteta bisa bounce back dan ini akan sedikit tricky untuk bisa diprediksi siapa yang juara di akhir musim walaupun gue masih di awal jagoin City ya. Kita pindah ke kemarin bagaimana satunya tadi kita sempat sebut MU yang Nggak bentar. apa? Sebelum masuk ke MU, Oh ya, saksikan yang satu ini dulu. Gak bisa nonton Piala Dunia? Gak guna nih? Hey, pakai Next Parabola aja. Kok nonton bola di HP? Pakai Next Parabola aja. Bro, ngapain beli TV baru? Beli Next Parabola aja. Bisa ditonton di mana saja tanpa kuota internet. Nonton bola, ingat Next Parabola. Oke, Offsider, kalian bisa nonton live semua pertandingan Piala Dunia U20 Indonesia dan eksklusif via Next Parabola yang dapat menjangkau semua daerah di Indonesia tuh. Jadi untuk paket langganan World Cup U20-nya lagi diskon, Coach. Diskon berapa tuh? 100.000. Dan free paket basic, kids, dan diamond. Serta ada kesempatan undian buat berapa orang, Coach? 10 orang nonton gratis live Timnas Indonesia di GBK. Tuh, jadi nggak cuma nonton hanya di lewat Next Parabola, tapi juga dapat 10 buat orang yang beruntun langsung live di GBK. Mumpung lagi banyak promo, beli sekarang ya. Linknya ada di deskripsi. Jadi kalau kalian ingat nonton bola, ingatnya Next Parabola. Nonton bola, ingat Next Parabola. Lanjut dari Next Parabola, kita ngomongin, U20 bentar lagi ya? Timnas. Ya, Mei. Mei kan? 2 bulan lagi. Kemarin lu lihat ini nggak, Coach? Intermezzo sedikit lapangan apa? Yang buat jahit rumput tuh. Itu seberapa bagus sih? Kan, Jahit rumput. Iya, yang mesin. Jadi ada mesin yang udah datangin dari FIFA tuh, si Erick Thohir juga udah ndatengin langsung yang mesin buat jahit rumput. Jadi nanti untuk membantu pas Piala U20 rumputnya tetap berkualitas bagus. Tapi kita doain nanti Piala Dunia U20 persiapannya berjalan dengan lancar, stadion-stadionnya juga oke banget dan juga pastinya nanti protokolernya atau SOP untuk menuju stadionnya nanti semuanya ramah, nyaman buat para penonton yang akan datang. Termasuk nanti kalau buat pemenang undian dan Next Parabola yang nanti menang 10 orang yang beruntung bisa nonton dengan nyaman di GBK. Kita lanjut dari Inggris, Coach. Ada Premier League lagi, MU kemarin lawan Fulham. FA Cup, sorry. Bukan Premier League. FA Cup kemarin walaupun orang bilang selangkah lagi menuju final, tapi kan kita lihat lawannya nggak ringan-ringan juga. Masih ada City di sebelah yang pastinya nggak bisa diremehin juga. Tapi ngeliat kemarin lawan Fulham aja, menurut gue Maguire jelek, tapi bukan Maguire jelek, kayak kreativitasnya nggak jalan, Coach. Ya, kenapa ya menurut lo? Gini, gue pertanyakan apakah ini keinginan Erik ten Hag. Jadi yang gue pantau, yang gue lihat pada saat satu gue salut dengan Fulham, oke? Di Perlawanannya sampai red card itu, gue bilang secara itu menit 70-an kalau salah. Itu Fulham dalam 70 menit itu lebih unggul. Dari sisi permainan maupun. Nah, terus gue kan pertanyaan ini ada apa dengan MU? Apakah ini keinginan ten Hag atau tidak? Karena yang gue lihat pada saat mereka punya 3 pemain tengah, oke, 2 DM, Sabitzer sama McTominay, Bruno di depan. Pada saat 4 pemain belakang ingin membangun serangan, itu kan di-press dengan 3 orang, oke. Tengah itu nggak ada yang turun, hanya satu, either McTominay, biasanya Sabitzer, McTominay lebih ke depan, dan itu di cover ketat. Jadi mereka coba skip lini tengah, coba mencapai Weghorst atau Rashford. Kadang-kadang berhasil, memang. Cuman kembali lagi, nggak ada kreativitas. Dan terlalu banyak passing salah, terlalu banyak crossing, jarak antar pemain terlalu jauh, sehingga
itu dimanfaatkan very well dengan sama Fulham. Cuman kembali lagi kualitas Fulham kan gitu-gitu aja, sehingga mereka kalahnya di akurasi passing. Tapi MU ini, gue nggak tahu ya. Ini mungkin strategi dari Erik ten Hag yang kalau itu seandainya benar strategi itu flop, nggak berhasil. Jelek kemarin. Ya, kenapa lu tidak pertahankan tetap nggak jauh kayak Arsenal, Liverpool yang bagus ya, atau City. Passing bola ke tengah, tengah turun, kontrol, press ke dalam, baru cari kombinasi. Ngerti nggak? Dan itu nggak kelihatan sama sekali. Ya McTominay kemarin main hancur banget. Sabitzer juga nggak kelihatan. Sancho jelek juga. Iya. Dan Bruno itu gimana ya? Gue ngelihat ketika Bruno kan kemarin ada Sancho, ada Rashford, ada Weghorst. Mau nggak mau Bruno jadi nomor 10 dong. Ya kan? Menurut gue Bruno ini kayak nggak cocok gitu sama karakter Ten Hag yang memang main bola dari tengah, megang bola. Dia tuh pasti lebih banyak ngambil resiko passing yang banyak salahnya gitu, Coach. Justru Bruno cocoknya kalau gue lihat ya, itu main di samping Sabitzer. Oke. Jadi bangun serangan dari belakang. Jadi pada saat satu striker masuk, Weghorst turun ke 10, Rashford di depan, Anthony di kanan. Anthony kan masuk sebagai sub. Sancho digeser ke kiri. Bruno di belakang Sabitzer, dia itu lebih luasa, lebih dapat banyak space, lebih bagus. Mending lain kalimat gitu daripada lu pasang McTominay. Iya, karena McTominay itu asli nggak ada guna sama sekali tuh. Itu 11-12 sama tusuk gigi. Kalau dulu gue masih bisa melihat atas kerja McTominay bagus, tapi sekarang dia udah benar-benar lebih parah daripada Fred sih menurut gua. Iya, lebih parah. Lebih kayak nggak ada otaknya gitu, main cuman sodok-suduk. Dan kemarin beruntung ada kartu merah dari Willian, dan itu menurut gua tolol sih ya Mitrovic ya. Yang Mitrovic itu super tolol sih. Sebenarnya Willian itu harus tahu, ini ada VAR. Pasti dicek. Tapi mungkin terlalu cepat ya. Shootingnya terlalu cepat. Oke, masih gue bisa pahamin lah. Tapi Mitrovic gue nggak paham sama sekali. Udah emosinya udah ngalahin semua, profesionalismenya jadi hilang ya jadinya. You don't touch referee. Titik. Di Eropa Barat, bukan hanya Inggris ya. Mau di Belanda, Prancis, Jerman, Itali, you don't touch referee. Dan itu kemungkinan disenggol beneran loh. Iya, dan apalagi dia sambil marah-marah kan, sambil bentak-bentak. Mungkin kalau senggolnya dengan cara yang culas gitu masih dimaafin lah, tapi kemarin dengan sambil marah-marah, sambil dorong. Jadi menurut gua kayak, ya itu yang justru ketika dia nggak kartu merah, menurut gua masih bisa ngelawan tuh, menurut gua ya. 10 orang masih bisa ngelawan. 10 orang pun masih, 9 orang aja awal-awal masih bisa nahan tuh si Fulhamnya kan. Maka dari itu 10 orang, gua bilang itu belum finish. Tapi kalau 9 orang ya udah selesai lah. Nah itu pun ketika 9 orang menurut gue ini mainnya juga nggak bagus. Nggak bagus. Direct 90 menit nggak bagus. Iya, bangun serangan dari belakangnya nggak bisa. Dan Fulham berani. Cuman mereka lebih lepas mainnya karena lawan 9 orang. Jadi kayak seolah lebih pintar gitu, pada lawannya cuma 9. Pas udah kontak kayaknya, tapi Fulhamnya gila sih, gue apresiasi Fulham kemarin. Absolutely. 9 orang masih berani pressing. Gue juga. Dan MU-nya nggak bisa keluar kan. Ujung-ujungnya dia long ball, baru tuh akhirnya dapat tuh space lebih banyak. Dan gol ketiga lahir, jadi akhirnya menang meyakinkan. Padahal kalau gol ketiga, gol 2-1 udah selesai juga itu. Kalau ngeliat hasilnya sih kelihatannya menangnya meyakinkan ya. Tapi kalau lihat mainnya, gue madu sih. Tapi kalau ngeliat drawingnya coach lawan Sevilla kan dia Brighton. Enggak, drawingnya bukan. Nanti yang di UEFA, di UCL Sevilla lagi hancur. Tapi di Europa League lagi mulai stabil kan. Ya dan gini, terakhir mereka itu lawan PSV. Di kandang menang 3-0, di tandang di PSV kalah 2-0. Jadi lolos kan? Lolos. Tapi 3-0-nya itu luck juga loh. PSV itu bener-bener kurang beruntung banget tahun ini juga. Ngerti nggak? Jadi Sevilla tahun ini hancur-hancuran. Hancur sih di Liga ya. Jadi gue nggak ngelihat sepeser alasan pun, setitik alasan untuk MU nggak lolos. Tapi kalau ngeliat mainnya lawan Fulham kemarin, ya meragukan juga dong. Kalau ngeliat gue rasa kemarin itu ada faktor meremehkan. Feeling gue ada faktor meremehkan. Dan lawan Sevilla, Casemiro kan main. Dan itu ngaruh banget nggak ada Casemiro. Ngaruh Sevilla banget. nih, tapi kalau dari 3 pertemuan terakhir, Sevilla tuh nggak pernah kalah, MU selalu kalah. Kemudian dari 5 rentetan terakhir di Europa League, Sevilla cuma 2 atau 3 diantaranya tersingkir. Sisanya ada yang menjadi juara berapa kali. Terus juga yang paling faktor positif buat Erik ten Hag dan Liga Pasukannya adalah dia musim ini udah bisa ngalahin 3 tim Spanyol ya, ada Barca, ada Betis, ada Sociedad, walaupun Sociedad juga yang di fase grup awal ini yang keempat kalah ya. Dan ini keempat,
kalau dia bisa komplit ini sih akhirnya melewati tantangan, karena kita tahu beberapa tahun sebelumnya tersingkir dari Europa League pasti ketemunya Tim Spanyol. Sevilla, Villarreal. Ini menurut gua nggak bisa dianggap remeh karena pemain-pemainnya sebenarnya bagus nih Sevilla. Cuman memang pelatihnya semenjak pergantian pelatih menurut gua masih katro cara mainnya ya. Tapi inilah undian dari Europa League, nanti kita lihat MU akan seperti apa di leg pertama. Kita pindah ke Champions League, coach. Kemarin drawingnya sedikit aja lo ngeliat kemarin. Gue ngeliat aneh ya, ada pola pattern yang sama. Kayak tim unggulan dihabisin di sebelah kiri, tim yang nggak non unggulan sebelah kanan semua. Gue itu benci banget yang namanya drawing. Kenapa? I mean, inilah kalian boleh anggap bahwa tim lo hebat juara Champions League, tapi itu faktor luck-nya itu tergantung drawing banget, ngerti nggak? Kecuali Madrid, gue akui Madrid bisa 3 kali beruntun menang, itu bukan masalah drawing lagi. Memang mereka bagus. Sesimpel itu. Itu gue akui. Kecuali Madrid. Faktor mental. Tapi yang lain tim Italia, come on, ngerti nggak? Tim Italia nanti bisa masuk final loh. Walaupun feeling gue, Benfica or Napoli. Oh iya. Benfica or Napoli, definitely bukan Inter sama Milan. Tapi kalau lihat keajaiban Spurs di yang final itu, apapun bisa terjadi kan, coach? Betul, apapun bisa terjadi. Nggak, ini kita bicara di atas kertas kan. Memang gue setuju, apapun bisa terjadi. Tim kayak Milan, tim bengkel AC Milan ini juga kemarin baru dibantai lagi sama Udinese kan. 3-1. Itu ya kalau bisa lolos final Champions League lucu aja, ngerti nggak? Cuman itu kalau Munchen sama City menang, kemungkinan besar ketemu Madrid. Iya. Munchen atau City ya? Iya, Munchen atau City kan gila. Udah dihabisin di kiri kan? Gue bilang sebelumnya, gue pengen Munchen, City, Madrid nggak ketemu. Nggak mungkin. Ketemunya di semifinal lah, biar seru, ngerti nggak? Biar yang lain-lain ecek-ecek itu dibantai semua. Iya. Malah ketemu di satu. Karena pasti idamannya finalnya antara Madrid Munchen atau Madrid City kan? Gue City Munchen. Ya City Munchen ya kan, itu 3 tim itu kan. Ketemunya di perempat final. Gue merasa nih kayak kok apa jangan-jangan UEFA pengen ngasih kesempatan buat tim-tim yang itulah ibaratnya tim-tim kuda hitam untuk menjadi ada di final atau semifinal. Karena di Europa League juga gitu kan, dihabisin di kiri kan? Atau ngangkat tim Italia dari sisi poin. Kalau nggak Italia tambah terpuruk. Karena kayaknya setahu gue kan MU sama Sevilla juga akan ketemu antara Juve dengan siapa sih lawannya, gue lupa. Akan ibaratnya kan jagoannya sekarang MU, Sevilla sama si tim Italia musim Juve, ini kan? Beruntung banget lah di Eropa. Ada Roma kan masih. Even Napoli beruntung. Lu lihat drawingnya dapat apa? Iya, Napoli. Gue mau lihat Napoli ketemu City atau Munchen atau Madrid bisa menang nggak? Ngerti nggak? Iya. I mean, tapi ya, this is football. Gue fucked up lah untuk gue ini drawing ini. Dan gue nggak akan kasih komen tim Inter lawan gitu lah nggak, atau AC Milan atau Napoli nggak. Tapi dengan sekarang komposisi drawing ini berarti lo otomatis nggak mungkin City Munchen kan? Final idaman lo itu siapa sekarang? Napoli. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya dari sektor kanan pasti lo jago Napoli dong. Apa Benfica? Dari sektor yang kanan kan Napoli, Inter Milan sama Benfica justru ya. Karena lo suka pelatihnya belakangan ya. Iya. Dari kirinya City apa Munchen? Lebih pengen City apa Munchen? City. Munchen kalah lagi loh kemarin. Iya, makanya sekarang Dortmund nomor 1 kan. Iya. Nah itu yang menurut gua jadi agak aneh sih. Ya gua harap Inter Milan sih ya. Iya, of course. Itu keajaiban. Milan ketemu sama Benfica. Nah, nanti lu pasti nonton kan? Iyalah. Gua nggak nonton. Ngantuk sih itu. Karena gua nonton match sebelahnya. Iya. Gua live komen Madrid Chelsea sama City Munchen. Nonton semua sih gua itu pasti. Ya mungkin gue pakai iPad lah. Iya kan. Gue 2 device itu pasti. Gue tambahin pakai iPad. Tapi gue bilang ya, lu lihat lah Benfica main kayak apa. Ya udah lumayan. Benfica itu lebih kuat tanpa Nunes daripada dengan Nunes. Iya. Secara tim ya. Karena Nunes itu berhasil dengan as a real striker kan. Iya. Nah, Roger Smith nggak mau itu, makanya dia dijual. Iya. Tapi Smith kan juga ibaratnya baru datang belakangan kan, maksud gua. Betul. Dia cuman lu tahu sendiri pelatih yang baru-baru yang cuman ngandelin suasana baru, biasanya cuma 3-4 bulan, 5-6 bulan. Ini konsisten di Portugal rank 1 loh. Iya. Ya emang harus jadi nggak remeh sih, tapi gua
melihat mentalitasnya apa iya bisa sampai ke final ya. Tapi kecuali lawan Milan sih masih mungkin. Tapi kalau ke final gue rasa kayaknya Benfica? Hah? Iya, Benfica? kalau ke final rasanya Bisa. sama Napoli. Ya, karena grupnya kayak gitu. Oh iya sih. Tapi kalau ketemu Napoli dari sisi kualitas gue tetap jagoin Napoli sih dari daya gedor. Dari sisi permainan bagusan Napoli. Iya makanya. Tapi Napoli itu terlalu tergantung sama Kvaratskhelia, Osimhen sama yang di tengah yang kecil itu. Ini Zielinski, Lobotka. Zielinski sama Lobotka kan dua itu. Zielinski lebih ke Lobotka. Nih, gila sih Lobotka. Ngerti nggak? Itu benar-benar tulang punggungnya kayak 3 pemain di Arsenal itu. Gue tuh sebenarnya males nih kalau ngelihat drawing begini, tapi dengan harapan gue Inter yang juara ya, minimal final ya. Tapi kalau ngelihat tadinya sebelum drawing tuh gue pengennya ya City lawan Madrid lah kayaknya paling keren gitu ya, atau Napoli lawan City gitu. Tapi kalau ngelihat kayak gini, nggak bakalan dapet final keren loh. Iya, ya Napoli masih oke lah. Orang masih melihat permainan oke. Levelnya Serie A di Serie A oke. Nah itu yang kita belum tahu kan, Napoli bisa apa nggak ngelawan tim besar kan? Gue tahu. Berarti kelar dong, let's say Madrid yang ke final, kelar dong. Yang lolos itu ya yang 3 yang di satu grup itu, yang juara UCL. Tapi sementara kalau hari itu lucu tuh, minggu lalu gue berharap ini benar ya, dibanding Milan, Inter sama Napoli, dibilang yang punya ikan paling besar Inter. Dan gue harap itu benar. Enggak. Gue bilang sih enggak, gue tetap Benfica. Benfica ya? Ya. Ya gue harap final idamannya karena gue nggak suka. Walaupun anything can happen ya. Gue merasa City kayaknya musim ini layak menjadi finalis atau bahkan jadi juara karena dengan ada Haaland dan juga kayaknya udah penantian mereka cukup panjang, hanya faktor luck doang yang kayaknya kurang. Dan Madrid menurun ya? Iya ya. Faktor lucknya emang tinggal dilihat nih apakah bisa di bawah Pep Guardiola bisa dapat juara musim ini. Tapi Madrid is a Madrid coach, kadang-kadang Madrid is Madrid, betul. Gue bosan sih ngeliat Madrid juara mulu. Betul, gue setuju. Cuman gue melihat lucknya bahkan di itu nggak sedapat nggak bener-bener dapat gitu loh. Ya nggak usah jauh-jauh lah, bisa ngelawatin Chelsea dulu nggak ya? Karena kan musim lalu Chelsea juga nggak seringan itu. Chelsea itu pelan-pelan, walaupun kemarin bapuk juga mainnya. Ya itu dari Liga Champions sedikit coach, kemarin 12 poin. Selesai itu Madrid. Udah bisa ngomong gitu dong. Iya. Di Liga kan? Emang gue bilang ya? Selesai itu Madrid. Iya. Selesai itu Madrid. Di Liga. Selesai itu Madrid. Bahkan juga di Liga Champions kayaknya berat nih kayaknya dengan komposisi kayak gitu. Sabar, ntar kalian tahun lalu bully gue, sekarang gantian gue yang ngebully kalian. Dapat tiket lagi ya? Enggak, ini belum fix. Belum fix lah, belum juara lah. Iya, tapi 12 poin mah. Iya sih. Secara keyakinan kayaknya satu tangan, belum dua tangan. Gue nggak mau jumawa, tetap gue harus fokus sampai bener-bener gue menang. Ya karena kan Barca tinggal ini sama Copa del Rey kan, tinggal La Liga sama Copa del Rey. 12 poin. Kalau Barca yang dulu gitu ya, misalkan yang musim lalu zamannya Koeman ataupun Xavi musim lalu, gue masih merasa kayaknya akan terjegal. Tapi dengan musim ini gue lihat pertahanannya bahkan lebih kuat daripada serangannya. Kayaknya susah sih dia akan. Ya memang harusnya sih oke. Cuman kalau bener-bener nggak juara lagi, udah Xavi itu digantung di Playa Catalunya di situ. Ya ini buat fans Madrid, jangan berkecil hati, masih ada Liga Champions sama Copa del Rey buat kalian menghindari Copa del Rey kalah 1-0 loh di kandang. Iya kan masih satu lagi kan. Masih ada 2 ini cabang ini buat menghindari banter-banteran dari haters kalian. Oke, itu dia udah set 2 dari kita review dan juga prediksi sedikit dari drawing UCL. Kita lihat nanti seperti apa kejadiannya dan kita akan ketemu lagi di hari Kamis besok. See you. Bye.